Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya di dalam majelis Al-Muttaqin yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beramal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menitipkan keimanan yang sempurna kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan mengucapkan kalimat iman. Lisan kita mati terakhir terucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan kemarin hadis tentang keutamaan tiga keutamaan amal. Kemarin saya sampaikan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, dan hari ini saya selesaikan yaitu hadis yang ketiga, keutamaan berjihad fisabilillah. Saya ulangi hadisnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kembali, setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi bersabda, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, al-jihadu fisabilillah. Kemarin dua keutamaan salat di awal waktu dan keutamaan berbakti kepada orang tua sudah saya sampaikan, dan sekarang terakhir yaitu keutamaan jihad fisabilillah. Jadi pentingnya sekali jihad fisabilillah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menyampaikan penjelasan tentang jihad fisabilillah secara makna sempit, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu dengan berperang. Namun Buya Hamka rahmatullah alaih, semoga Allah merahmati beliau menyampaikan tentang makna jihad fisabilillah secara luas, yaitu jihad fisabilillah maknanya taat ataupun kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila dimaknai oleh Buya Hamka sebagai suatu kebaikan atau ketaatan, maka jihad fisabilillah adalah luas maknanya. Contohnya seperti azan berkumandang, muadzin mengumandangkan azan merupakan jihad fisabilillah. Kemudian kita menolong seseorang yang lagi butuh bantuan kepada kita, itu pun merupakan jihad fisabilillah. Bahkan ketika kita menyingkirkan batu di jalanan, itu juga merupakan jihad fisabilillah. Karena apa? Karena bisa menjadi penyelamat bagi orang-orang yang berkendaraan di jalan. Oleh karenanya kalau dimaknai secara luas yaitu kebaikan atau ketaatan, maka jihad fisabilillah ini bisa dimaknakan dengan luas. Maka keutamaan jihad fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi satu harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan agama,
maka akan dilipatkan menjadi 10 atau dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipatkan lebih dari itu. Oleh karenanya pahala jihad fisabilillah ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah pun termasuk jihad fisabilillah. Dari mimbar ke mimbar ini juga merupakan jihad fisabilillah. Ya, menyampaikan dari rumah ke rumah tentang pentingnya perkara agama ini juga jihad fisabilillah. Ya. Maka penting sekali kita bagaimana menyampaikan perkara agama, dan ini merupakan jihad fisabilillah. Kita tahu hadis atau satu ayat kita sampaikan, ini merupakan bentuk jihad fisabilillah. Yang mana dengan adanya penyampaian seperti itu, kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama akan semakin berkembang. Sebagaimana teknologi sekarang semakin canggih, semakin berkembang, karena apa? Karena difikirkan, karena disampaikan, karena didakwahkan, sehingga apa? Semakin berkembang. Begitu juga agama, apabila disampaikan kepada halayak manusia, maka agama ini akan semakin baik. Maka perlunya menyampaikan agama di penjuru dunia, di tempat-tempat di mana orang-orang membutuhkan perkara agama, seperti di negara-negara kafir, di negara-negara Eropa yang sedikit sekali atau minoritas orang-orang Islam di dalamnya. Ketika kita menyampaikan kepada mereka semua, boleh jadi dengan itu mereka akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang betul hidayah mutlak di tangan Allah, tetapi dengan kita mengusahakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan. Mungkin tidak ditampakkan hidayah secara langsung di hadapan kita ketika apa? Ketika kita mengajak seseorang. Karena apa? Karena khawatir timbul rasa ria di dalam hati kita. Oh, orang itu bisa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah karena ajakan saya. Itu karena bisa mendatangkan sifat ria, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan hasil orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, karena dikhawatirkan mereka tidak mampu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tetapi Allah tetap akan menurunkan hidayah atas usaha orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, channel Kebun Surga yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keselamatan dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan hadis yang saya sampaikan, semoga Allah memberikan karunia-Nya dengan ini semua, sehingga kita bisa mengamalkan hadis Nabi SAW tentang 3 keutamaan yang dicintai, tentang 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kita hendaknya selalu bersangka baik, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan iman, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.